Tingkat keyakinan sudah sangat kokoh. Sahabat beriman, setelah masuk Islam, Umar bin Khattab benar-benar istiqomah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim. Keyakinannya pada Allah dan agamanya sudah tak tergoyahkan lagi, meskipun rintangan besar menghadangnya. Buktinya ketika Umar masuk Islam, dia memberitahu semua kaum Quraisy bahwa dia sudah masuk Islam. Padahal orang lain lebih memilih sembunyi-sembunyi masuk Islam karena takut disiksa. Tapi Umar tidak, dia dengan lantang memberitahu semua petinggi Quraisy bahwa dirinya sudah memeluk agama Nabi Muhammad. Lalu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika umat muslim banyak yang pergi secara diam-diam, lantas Umar tidak. Dia malah sholat di dekat Ka'bah sambil dikelilingi kaum kafir ketika itu. Setelah sholat, Umar mengatakan kepada semua orang di sana bahwa dia akan hijrah ke Madinah. Umar juga menantang jika ada yang berani menghalanginya, dia harus siap kehilangan nyawanya. Ketika itu tidak ada seorang pun yang berani menghadang Umar. Sifat Umar tersebut bukanlah sifat sombong, tapi Umar sengaja melakukannya untuk membuktikannya keyakinannya kepada Allah. Di sisi lain, dia memiliki perawakan yang tinggi dan handal dalam bertarung. Maka tak heran jika Umar diberi kelebihan dalam soal keberanian oleh Allah. Umar hanya ingin menunjukkan kalau umat Islam sangat kuat sekaligus ingin menurunkan mental orang kafir. Sahabat dekat Nabi setelah Abu Bakar. Selama mendakwakan Islam, Nabi Muhammad SAW memiliki 10 sahabat yang telah dijamin masuk ke dalam surga. Ada 4 orang yang menjadi sahabat utamanya. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Makam Umar bin Khattab diletakkan persis di sebelah kuburan Nabi, sementara Abu Bakar berada di sebelah yang lain. Itulah salah satu keistimewaan seorang Umar bin Khattab di mata manusia. Tidak tergoda duniawi. Salah satu hal yang membuat banyak umat Islam terjerumus dalam perbuatan dosa dan melalaikan ibadah karena dia terlalu sibuk oleh urusan duniawi. Setan paling suka sama orang yang amat mencintai kesenangan duniawi. Tapi berbeda dengan Umar, beliau tidak tergoda sama sekali oleh duniawi. Ketika mengalami kekalahan dalam perang Uhud, Umar bahkan menyumbangkan setengah hartanya untuk umat Islam dan Abu Bakar seluruh hartanya. Tidak ada urusan duniawi, baik itu harta, wanita, dan tahta yang dapat menggoyahkan keyakinan Umar. Ketika jadi khalifah saja, seluruh kekayaan Umar malah habis digunakan untuk membantu rakyat. Jauh berbeda dengan sifat pemimpin zaman sekarang. Ahli strategi dalam berperang. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai prajurit perang yang tangguh. Julukan singa padang pasir dan keahliannya bermain pedang menjadi pembuktiannya saat turun di berbagai medan jihad bersama Nabi. Salah satunya adalah pertempuran di medan perang Badar bersama sahabat Nabi yang lainnya. Tatkala perang Badar, aku melihat Rasulullah SAW menerjang musuh dengan baju besinya, seraya mengucapkan ayat ini. Ketika itu tahulah aku maksud ayat ini, di mana surah yang dimaksud Umar adalah Al-Qamar ayat 45. Yang berbunyi, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau sangat tegas dalam menjalankan hukum Allah. Maka tak heran jika negara yang dipimpin berada dalam kemakmuran. Meskipun dia adalah seorang pemimpin, tapi Umar selalu turun tangan dalam mengurus rakyatnya. Umar suka berjalan di malam hari didampingi oleh sahabatnya, berkeliling melihat keadaan rakyatnya. Jika Umar melihat ada yang kesusahan, maka keesokan harinya orang tersebut akan diberi makan. Beliau juga tak akan segan-segan menghukum orang-orang yang zalim, meskipun orang tersebut adalah keluarganya, anaknya, pejabatnya, atau sahabatnya sendiri. Bagi Umar, hukum Islam adalah hal yang harus diutamakan. Meskipun Umar dikenal sebagai tegas dan keras, tapi beliau begitu dicintai rakyatnya karena sebenarnya beliau sangat lemah lembut dan baik hati. Sifat tegasnya hanya akan keluar ketika harus menegakkan hukum Allah. Nah, karena 5 hal itulah Umar begitu ditakuti oleh setan.
Sebab setan tahu kalau dia tidak akan bisa menggoda Umar walaupun hanya sedikit. Wallahu a'lam bishawab.